Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Firmantoni dengan NIM 205120462 dan dari kelas Teknik Informatika B 2022. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang komponen penyusun jaringan. Di sini kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama 4 bab. Yang pertama ada komponen dasar jaringan LAN, yang kedua ada UDP dan SDP, yang ketiga ada tipe-tipe susunan kabel, dan yang terakhir ada kategori kabel. Pertama ada komponen dasar jaringan yang terdiri dari software dan hardware. Software terdiri dari Windows, Linux, Unix, macOS, Android, dan iOS. Lalu ada driver dan register juga. Yang hardware terdiri dari server dan workstation. Lalu ada alat jaringan juga yang terdiri dari NIC switch, router, modem, access point, kabel UDP, dan fiber optik. Lalu ada UDP dan SDP. UDP adalah kabel jaringan tidak memiliki pelindung. Kabel UDP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga yang dipilih saling berlilitan. Perlilitan ini bertujuan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. UDP biasanya digunakan untuk jaringan LAN dengan jarak pendek seperti jaringan di rumah atau kantor. SDP untuk contoh penggunaan UDP yaitu jaringan LAN di rumah atau kantor, jaringan komputer di sekolah atau kampus, dan jaringan komputer untuk bisnis kecil. Lalu ada FTP, kabel jaringan yang memiliki pelindung. Pelindung pada kabel FTP terbuat dari logam seperti aluminium atau tembaga. Pelindung ini berfungsi untuk melindungi kabel dari gangguan elektromagnetik yang lebih besar. Contoh penggunaan dari FTP adalah jaringan LAN yang dengan jarak yang lebih jauh, jaringan komputer di lingkungan industri, dan jaringan komputer di lingkungan medis. Lalu ada tipe susunan kabel. Yang pertama ada crossover. Crossover adalah jenis kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan secara langsung tanpa menggunakan switch atau router. Kabel ini memiliki susunan pin yang berbeda di setiap ujungnya, sehingga data yang dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya secara langsung. Kabel crossover UDP biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang sama seperti dua komputer atau dua switch. Kabel ini juga dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat yang jaringan dengan fungsi berbeda, tetapi hanya jika perangkat tersebut mendukung koneksi crossover. Lalu yang kedua ada strike. Jenis kabel jaringan yang memiliki susunan pin yang sama di setiap ujungnya. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang berbeda seperti komputer dan dengan switch atau router. Kabel stretch UDP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga yang dipilih saling berlilitan. Kabel stretch UDP juga memiliki konektor RJ45 di setiap ujungnya. Konektor RJ45 adalah konektor yang digunakan untuk menghubungkan kabel jaringan dengan perangkat jaringan. Oke, selanjutnya kita akan membahas kategori kabel. Nah, di sini ada 7 kategori, ada 9 kategori, sebenarnya 7 sih. Coba ada yang dibagi. Yang pertama ada cat 1. Nah, kategori UDP yang dengan kategori pertama merupakan kabel dengan kualitas transmisi yang rendah, yaitu dengan sebesar 1 MB saja. Ini 1 MB yang twist wire. Kabel ini dikategorikan hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Nah, yang kedua ada cat 2 yang kecepatannya sudah sampai 4 MB. Kabel UDP kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 MB. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya, kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Lalu yang ketiga adalah dengan kecepatan sampai 10 MB dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Nah, lalu yang keempat sampai 16 MB megabit per second yang mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel ini juga digunakan untuk jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 base T. Ini nih, token ring 10 base T Ethernet 3 sama 4. Lalu yang cat 5
dia up to 100 MB megabit per second yang maksimalnya 100 meter switch pair, dan mereka sudah mendukung untuk gathering, Ethernet, dan fast Ethernet. Lalu yang ada Chat E5e yang meningkat kecepatannya menjadi 1 giga, maksimalnya 100 meter, dan mereka sudah mendukung Ethernet, fast Ethernet, dan gigabit Ethernet. Lalu yang keenam ada kategori 6 Cat 6. Kategori UTP kategori 6 memiliki kecepatan transmisi hingga 10 gigabit per second dengan frekuensi komunikasi 250 MHz yang mendukung komunikasi data, suara, dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Lalu ada kabel UTP kategori A. Kategori 6A ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat 6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz. Lalu yang terakhir ada Cat 7 yang sama kecepatannya dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya jaringan kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Nah, lalu di sini akan menjelaskan bagaimana pemasangan UTP yang straight, yang lurus. Pertama kita siapkan kabelnya dulu, lalu potong, ambil bagian putih. Nah, lalu luruskan terlebih dahulu dari yang twist tadi. Nah, setelah lurus kita harus mengatur urutan dari kabelnya, yang mana urutannya itu hijau, putih, hijau. Lalu ada ini kuning ya, oranye, putih, biru. Lalu ada biru, putih, lalu oranye. Lalu ada coklat, putih, coklat. Nah, setelah itu akan kita clipping terlebih dahulu. Kita kasih atasannya. Nah, kita tarik ke bawah. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Lalu kita clipping. Nah, setelah clipping bisa kita cek. Dan dia akan terdeteksi straight. Nah, oke, sudah selesai. Jadi begitulah presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam kata atau mungkin ada kesalahan dalam suara, kata, dan presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.